Pemirsa, Kamar Dagang China di Indonesia melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, investor China mengeluhkan pengetatan regulasi, kenaikan pajak dan royalti, hingga dugaan praktik pemerasan yang dinilai mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Cina di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Isi surat itu menyoroti berbagai persoalan yang dinilai membebani pelaku usaha asal Cina di Indonesia. Mulai dari retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA, royalti mineral, kuota biji nikel, penegakan hukum kehutanan, visa kerja, hingga insentif kendaraan listrik. Salah satu keberatan utama Kamar Dagang Cina berkaitan dengan rencana aturan DHE SDA. Dalam surat tersebut, pengusaha Cina menilai kewajiban menempatkan 50% devisa hasil ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal 1 tahun dapat mengganggu arus kas perusahaan. Merespon hal itu, Purbaya mengatakan aturan DHE SDA seharusnya tidak menjadi persoalan besar bagi pengusaha Cina. Ia menyebut pemerintah menyiapkan pengecualian tertentu agar kebijakan tersebut tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan. Kalau DHE, SDA, kemudian kita nggak apa-apa. Kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia, terbebas tuh dari DHE, SDA. Ada pengecualian seperti itu kan, udah baca belum keluar belum itu? Udah keluar kan? DHE belum keluar. Buat apa? Sudah. Sebenarnya 1 Juni kan? Kayaknya ada pengecualian itu deh. Yang saya tahu itu. Jadi harusnya Cina nggak ada masalah. Sementara terkait kebijakan nikel, terutama terkait pengurangan kuota rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, biji nikel, serta rencana kenaikan royalti dan perubahan formula harga patokan mineral, Menteri SDM Bahlil Lahadalia angkat bicara. Ia menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar Cina terkait berbagai kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula harga patokan mineral atau HPM nikel. Bahlil juga menegaskan pemerintah menunda penerapan kebijakan pajak ekspor dan royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak, guna menyusun formulasi yang lebih baik. Ia memastikan pemerintah terus membuka ruang dialog dan memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tetap memberikan manfaat optimal bagi negara, tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi termasuk di sektor pertambangan. Beberapa sudah komunikasi sama saya, Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik, ya. Termasuk keluhan soal RKAB juga, Pak, batubara. Oh, RKAB dilakukan penyesuaian dan tidak ada masalah, ya. Sementara itu, respon juga datang dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu. Ia menilai surat tersebut merupakan bentuk masukan yang wajar dari investor terhadap kondisi iklim usaha di dalam negeri. Pemerintah menganggap masukan tersebut sebagai bagian positif dalam upaya memperbaiki iklim investasi nasional. Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan segera menjadwalkan pertemuan dengan investor Cina terkait surat keluhan tersebut. Dan bahkan mereka bahwa melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah. Itu aja tanggapan. Pemerintah ada rencana buat melakukan pertemuan, Pak. Kita menjalin komunikasi agar istilahnya investor China lebih tenang gitu, Pak. Iya, pasti kalau ada itu, ya. Meski menyampaikan berbagai kritik, investor Cina menegaskan tetap berkomitmen mendukung kerjasama ekonomi Indonesia-Cina dan berharap pemerintah dapat menjaga iklim investasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi. Tim Liputan Berita 1.